2023 ingin memperkenalkan diri. Saya Viola Tegnoriswanani, 2023 552 0010. Di samping saya ada Saya Manuel Reskulo dengan NIM 2023 552 0009. Saya Brian Evan Simermata dengan NIM 2023 552 006. Kali ini kami akan menjelaskan program yang kami buat untuk tugas UTS. Terima kasih. Oke, jadi kita masuk yang ke topik pertama. Jadi di sini adalah program bahasa C++ yang menggunakan linked list untuk menyimpan data pemain dan jumlah percobaan dalam permainan tebak angka. Nah, program ini menggabungkan konsep linked list, penggunaan string, dan penggunaan fungsi-fungsi dasar dalam bahasa pemrograman C++. Oke, jadi di sini ada fungsi push. Nah, fungsi push ini digunakan untuk menambahkan elemen baru ke linked list. Nah, fungsi ini menerima referensi ke pointer href. Nah, yang menuju ke kepala linked list. Oke, jadi di sini ada yang namanya fungsi push. Nah, fungsi push ini digunakan untuk menambahkan elemen baru ke linked list. Nah, fungsinya ini untuk menerima referensi pointer href, pointer href yang menunjukkan ke kepala linked list. String new data ini yang berisi nama pemain dan NIM dan integer attempts yang merupakan jumlah percobaan yang dilakukan oleh pemain. Fungsi ini membuat node baru, mengisi data dan jumlah percobaan, dan kemudian menambahkan ke depan linked list. Ya. Ada lagi? Ada lagi. Oke, next kita masuk ke fungsi print list. Nah, fungsi print list ini digunakan untuk mencetak semua elemen dalam linked list. Nah, fungsi ini menerima pointer ke node pertama dalam linked list dan mencetak setiap elemen beserta jumlah percobaannya. Dan lanjut topik selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu deklarasi variabel. Kode ini mendeklarasikan beberapa variabel yang akan digunakan dalam permainan. Nah, untuk yang kedua yaitu pengulangan permainan atau duel. Untuk yang ketiga yaitu penanganan input string dengan spasi. Nah, yang pertama bisa kita lihat yaitu ada string player names. Nah, string player names ini variabel untuk menyimpan nama pemain. Nah, untuk yang kedua ada player name, yaitu variabel yang menyimpan NIM atau nomor induk mahasiswa. Nah, untuk yang ketiga yaitu secret number. Nah, variabel ini untuk menyimpan angka rahasia yang harus kita tebak oleh pemain dalam pas kita lagi bermain game tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada guess. Guess itu variabel untuk menyimpan tebakan pemain. Nah, untuk yang ketiga selanjutnya itu attempts. Nah, attempts itu variabel apa sih? Variabel untuk menyimpan jumlah percobaan yang telah kita lakukan oleh pemain. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada head. Nah, head ini pointer yang menunjukkan kepala linked list yang akan digunakan untuk menyimpan data pemain dan jumlah percobaan. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada play again. Nah, play again ini variabel untuk menampung input dari pengguna apakah ingin bermain lagi atau tidak. Nah, selanjutnya di sini ada duel. Nah, duel ini sebuah loop atau duel yang digunakan untuk menjalankan permainan ini, memastikan bahwa setidaknya satu putaran pemain akan dimainkan sebelum pengguna dapat memilih untuk berhenti. Nah, selanjutnya yaitu di dalam loop pengguna disambut dengan pesan selamat datang. Nah, selamat datang dulu di sini. Nah, setelah itu player diminta untuk memasukkan nama dan NIM mereka. Ini programnya, masukkan nama Anda dan NIM mereka. Nah, selanjutnya kemudian sebuah angka rahasia secara acak dihasilkan antara 100 dan 100 menggunakan fungsi run. Nah, menggunakan fungsi run. Nah, selanjutnya yaitu setelah itu pemain dimulai dengan menggunakan diminta untuk menebak angka tersebut. Nah, selanjutnya jumlah percobaan disimpan variabel attempts. Nah, ini variabel attempts disimpan di sini. Nah, selanjutnya jika tebakan
pengguna benar, pesan selamat dicetak. Dalam data pemain tersebut, jumlah percobaan ditambahkan ke link list menggunakan fungsi push dan loop permainan selesai. Jika tebakan salah, pengguna diberikan rendah atau diberikan tebakan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, itu sampai berlanjut sampai pengguna menebak angka tersebut. Percobaan maksimumnya itu 15 kali. Oke. Nah, selanjutnya yaitu penanganan input string dengan spasi. Saat meminta nama pemain digunakan std getLine, std chin, std ws, dan player name. Itu yang ada di sini. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya untuk menangani masukan string dengan spasi ini memungkinkan untuk memasukkan nama lengkap spasi di antaranya. Setelah loop permainan selesai, program akan menampilkan pesan pengguna ingin bermain atau lagi tidak. Dalam papan perikat akan ditampilkan menggunakan fungsi print list. Nah, fungsi print list itu sudah digunakan dalam sebelumnya. Oke. Demikian potongan kode tersebut merupakan bagian utama dari pengaturan permainan tebak angka di program ini. Selanjutnya, loop untuk mengulang permainan. Setelah pengguna selesai bermain, program akan meminta input apakah pengguna ingin bermain lagi atau tidak. Loop do while akan menjalankan permainan lagi jika tidak menggunakan untuk bermain lagi dengan memasukkan Y atau Y kecil. Jika pengguna memilih untuk tidak bermain lagi dengan memasukkan karakter selain Y besar atau Y kecil, maka loop akan berhenti dan program akan melanjutkan ke bagian selanjutnya. Dan yang kedua, menampilkan scoreboard. Setelah loop untuk bermain lagi, program akan menampilkan scoreboard yang berisi nama pemain dan menjumlahkan percobaan yang mereka lakukan. Pesan scoreboard dicetak di layar. Setiap elemen link list yang menyimpan data pemain dengan menggunakan fungsi print list. Garis pembatas ditampilkan lagi setelah semua data pemain dicetak. Yang selanjutnya, belum. Dulu. Dan ketiga, mengakhiri program. Setelah menampilkan scoreboard, program akan selesai dengan mengembalikan nilai 0 menggunakan pernyataan return 0. Ini menandakan bahwa program telah berakhir dengan sukses. Jadi, potongan kode tersebut menjalankan permainan secara berulang. Jika permainan secara berulang ingin bermain lagi, menampilkan scoreboard setelah pengguna selesai bermain dan kemudian mengakhiri program menampilkan di scoreboard. Terima kasih. Anjing ini gini, 2 kali gua. Saya Andri Sura ingin menjelaskan UTS struktur data. Di sini kode yang ada di sini ada beberapa fungsi, ada beberapa yang ada di sini yaitu loop permainan, penanganan jika sudah mencapai batas percobaan, input untuk mengulang permainan, dan reset jumlah percobaan. Untuk yang pertama, loop permainan. Loop while ini akan terus berjalan selama jumlah attempt setelah percobaan masih kurang dari 15. Pada setiap iterasi loop, program akan meminta pengguna untuk memasukkan tebakan mereka dengan pesan masukkan tebakan Anda. Jika tebakan pengguna disimpan dalam variabel guess. Jumlah percobaan kemudian ditambah 1 setiap kali loop dieksekusi menggunakan operator plus. Jika tebakan pengguna sama dengan secret number, artinya pengguna berhasil menebak angka yang benar. Maka pesan selamat Anda berhasil menebak angka tersebut dalam jumlah percobaan sekian akan dicetak. Selain itu, data pemain beserta jumlah percobaan akan ditambahkan ke link list menggunakan fungsi push dan loop akan dihentikan untuk menggunakan pernyataan break. Jika tebakan pengguna lebih kecil dari secret number, maka akan keluar pesan tebakan Anda terlalu rendah, coba lagi. Nah, begitupun juga dengan sebaliknya. Yang kedua, penanganan jika sudah mencapai batas percobaan. Jika loop berakhir dan jumlah percobaan sudah mencapai 15 dan tebakan pengguna masih belum benar, maka pesan, sayang sekali Anda sudah mengurangi semua kesempatan menebak. Angka yang benar adalah angka sekian, akan dicetak. 3. Input mengulang permainan. Setelah loop permainan selesai, program akan meminta input dari pengguna apakah ingin bermain lagi atau tidak dengan memberikan pesan
Apakah Anda ingin bermain lagi? Nah, jika user ingin memain lagi, maka user akan memencet Y, maka permainan akan mengulang dari awal. Dan jika user tidak ingin melanjutkan permainan, maka user yang cukup menekan N, maka permainan akan berhenti dan scoreboard akan keluar. Yang keempat, riset jumlah percobaan. Jumlah percobaan direset menjadi 0 menggunakan pernyataan attempt sama dengan 0. Sehingga jika pengguna memilih untuk bermain lagi, permainan akan dimulai dari awal dengan jumlah percobaan yang baru. Jadi potongan kode tersebut mengontrol jalan permainan tebak angka, menangani tebakan pengguna, dan memberikan opsi untuk mengulangi permainan atau tidak. Itulah sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.